Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nanda Sari Nuralita, MPKJ SPKJ. Hari ini kita akan melakukan cara anamnesis psikiatri. Pada anamnesis psikiatri ini sedikit berbeda dengan anamnesis yang kita lakukan sehari-hari atau pada pasien yang bukan gangguan psikiatri. Dalam anamnesis psikiatri, kita di sini harus mendapatkan pertama konsep dari keluhan atau gejala pasien. Sudah berapa lama gejala ini muncul? Apakah ini yang pertama atau sudah berulang? Kemudian progresivitas dari keluhan tersebut. Apakah keluhan ini makin berat atau menetap atau dulu pernah hilang kemudian muncul kembali? Baru kita menanyakan keluhan tambahan lainnya yang relevan yang sesuai dengan keluhan utama. Kemudian kita tetap menanyakan riwayat penyakit terdahulu. Kenapa? Apakah pasien pernah menderita sakit seperti ini sebelumnya? Kemudian riwayat penyakit keluarga. Apakah di keluarga pernah mengalami penyakit yang sama dengan pasien? Kita ingin menilai genetiknya. Jangan lupa menanyakan riwayat pengobatan karena pasien biasanya sebelum berobat ke dokter atau dokter spesialis, pasien psikiatri sering berobat ke orang pintar, ke dukun, atau ke tempat yang lain. Baru nanti terakhir berobat ke dokter spesialis. Kemudian riwayat penggunaan narkoba, ini wajib ditanyakan. Banyak penggunaan narkoba seperti alkohol, heroin, ganja yang akhirnya nanti memiliki gejala yang mirip dengan gangguan psikiatri. Jadi riwayat penggunaan narkoba ini wajib ditanyakan. Dan hendaya pekerjaan. Apakah itu hendaya pekerjaan? Apakah selama pasien mengalami penyakit ini, aktivitas pasien sehari-hari terganggu? Jadi selama dia mengalami riwayat psikotik, halusinasi, depresi, dan lain-lain, apakah pekerjaan sehari-harinya terganggu atau tidak? Itu dikatakan hendaya pekerjaan, itu wajib ditanyakan. Contoh, pasien semenjak mengalami penyakitnya tidak bisa lagi konsentrasi belajar, atau di pekerjaannya sudah tidak teratur lagi, atau selama mengalami sakitnya pekerjaan rumah tangganya tidak dapat dilakukan lagi. Kita masuk dengan anamnesis pasien dengan gejala psikotik. Di sini kita harus memastikan bahwa pasien sebelumnya tidak mempunyai riwayat penyakit medis atau organik tertentu. Contoh, riwayat epilepsi, trauma kepala, tumor otak, delirium, dan lain-lain. Jika pasien memiliki riwayat medis atau organik tertentu, maka diagnosis gangguan psikotik ini kita gugurkan. Harus kondisi medisnya dulu diutamakan, baru pengobatan psikotiknya. Kemudian, apakah pasien memiliki riwayat penggunaan narkoba? Pastikan dahulu bahwa psikotiknya itu bukan disebabkan oleh riwayat penggunaan narkoba, tetapi murni dari penyakit psikotik itu sendiri. Nah, baru kita masuk penilaian gejala psikotik. Apabila tadi organik atau penggunaan narkoba tidak ada, baru kita menilai penyakit psikotiknya, seperti apakah mendengar suara bisikan, melihat bayangan, mencium bau yang tidak dicium oleh orang lain, melihat ada binatang kecil yang berjalan di tubuhnya, kemudian dia merasa tubuhnya berbeda dengan orang lain, atau apakah orang lain berbeda dengan dirinya, kemudian merasa dibicarakan, disakiti, diguna-guna, dan yang lain-lain. Kemudian kita melakukan anamnesis pada pasien dengan gejala manik. Sama seperti sebelumnya, kita wajib menyingkirkan riwayat penggunaan narkoba terlebih dahulu. Kemudian, apakah pasien banyak bicara dari sebelumnya? Apakah aktivitasnya meningkat? Apakah kebutuhan tidurnya berkurang? Kemudian, apakah pasien mudah teralihkan dengan hal yang lain? Kemudian, apakah seksual pasien meningkat? Suka memakai baju yang terang, membagikan barang atau duit kepada orang lain dengan tujuan tidak jelas. Kemudian kita menilai pasien dengan gejala depresi. Kita harus menyingkirkan kondisi medis. Kenapa? Ada penyakit medis yang mirip dengan gejala depresi. Contohnya hipotiroid.
Jika pasien tidak mempunyai penyakit hipotiroid, tidak ada riwayat penggunaan narkoba, maka kita tahu ini apakah benar gangguan depresi atau tidak. Apakah pasien sering menangis, tidur pasien terganggu, hilang minat, merasa bersalah, mudah lelah, konsentrasi menurun, selera makan berkurang, dan yang lain-lain. Kemudian kita menilai pasien dengan gangguan atau dengan gejala ansietas atau gejala kecemasan. Sama juga seperti tadi, menyingkirkan kondisi medis. Kalau tadi pada pasien depresi hipotiroid, maka pada pasien ansietas kita harus memastikan pasien tidak memiliki gejala hipertiroid, tidak ada riwayat penggunaan narkoba. Kemudian apakah pasien mengeluhkan jantung berdebar, sesak napas, tercekik, nyeri tekuk, nyeri lambung, tidak bisa tidur, takut menjadi gila, sering khawatir berlebihan, takut mati, mudah terkejut, dan yang lain-lainnya. Kemudian pasien dengan gangguan tidur, sama, apakah ada kondisi medis, apakah ada riwayat penggunaan narkoba, kemudian apakah pasien mengeluhkan sulit memulai tidur, mempertahankan tidur, apakah pasien bisa tidur tetapi sering terbangun atau terbangun terlalu awal, sering bermimpi buruk, berjalan sewaktu tidur, sering tertidur di mana saja, terutama mahasiswa paling sering tidur di kampus, atau yang lain-lainnya. Jadi kita pastikan dengan anamnesis kita ini sebelum kita menegakkan diagnosis yang pasti. Mungkin sekian anamnesis psikiatri pada pemeriksaan fisik psikiatri yang ketiga ini. Kita jumpa di lain waktu dan kesempatan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Untuk memperdalamnya kita akan melatih di skill lab atau keterampilan klinis dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.